Hai Namdamaskus, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, kita akan membahas pelajaran matematika, yaitu latihan soal tentang akar dan pangkat. Sebelumnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam latihan soalnya, ada yang perlu kita ketahui mengenai konsep bilangan berpangkat ini. Kalian dapat lihat di sini. Yang pertama, itu tentang penjumlahan bilangan berpangkat. Yaitu A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu tidak sama dengan dalam kurung A tambah B pangkat 3. Ini tidak sama ya, jadi tidak bisa dikerjakan seperti ini. Lalu, yang kedua, itu tentang pengurangan bilangan berpangkat, yaitu A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu tidak sama dengan dalam kurung A dikurang B pangkat 3. Ya, jadi tidak bisa dikerjakan seperti ini. Sedangkan, jika perkalian pangkat, itu boleh dikerjakan dengan tanda dalam kurung seperti ini, yaitu A pangkat 3 dikali B pangkat 3 itu sama dengan dalam kurung A dikali B pangkat 3. Jadi bisa dikerjakan seperti ini. Dan juga pembagian, sama seperti perkalian, juga dapat dikerjakan dengan melalui dalam kurung seperti ini, yaitu A pangkat 3 dibagi B pangkat 3 sama dengan dalam kurung A dibagi B pangkat 3. Ya, ini kalian perlu ingat ya, konsep seperti ini. Berikutnya, nah, kalian juga dapat lihat tabel tentang bilangan pangkat 2 ini dan bilangan pangkat 3 dan juga akar pangkat 3 ya. Ini bilangan pangkat 2, akar pangkat 2, bilangan 1 sampai 10, juga bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 juga 1 sampai 10. Untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan akar pangkat, kita dapat melihat tabel ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soalnya. Nah, soal pertama, 8 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 sama dengan, nah seperti yang kalian ketahui ya, 8 pangkat 3 artinya 8 dikali 8 dikali 8. 7 pangkat 3 artinya 7 dikali 7 dikali 7. Nah, sekarang 8 dikali 8 dikali 8, yaitu 512. 7 dikali 7 dikali 7 adalah 343. 512 ditambah 343 adalah 855. Jadi jawabannya 8 di pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 sama dengan 855. Soal berikutnya, 8 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Yang sebelumnya penjumlahan, sekarang pengurangan. 8 pangkat 3 tadi sudah diketahui yaitu 512. 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5. Nah, yaitu 512 dikurang 125. Jadi 5 pangkat 3 adalah 125. 512 dikurang 125 sama dengan 387. Berikutnya, 12 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini tentang pembagian bilangan berpangkat. 12 pangkat 3 artinya 12 dikali 12 dikali 12. 6 pangkat 3 artinya 6 dikali 6 dikali 6. Dengan cara seperti penjumlahan tadi, dapat dikerjakan yaitu 12 pangkat 3 adalah 1728, 6 pangkat 3 216, langsung dibagi 1728 dibagi 216 sama dengan 8. Atau bisa dengan cara yang kedua. Kalian masih ingat konsep yang tadi di awal? Nah, itu yaitu dimasukkan ke dalam tanda kurung seperti ini, 12 dibagi 6 dalam kurung pangkat 3. Nah, 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya
2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Hasilnya sama ya. Kalian boleh mengerjakan dengan cara pertama ataupun dengan cara yang kedua yang menurut kalian lebih mudah. Pembagian bisa dilakukan dengan dua cara ini. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan tidak bisa ya. Soal selanjutnya, 7 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Ini tentang perkalian bilangan berpangkat. Nah, perkalian sama dengan pembagian. Bisa dikerjakan dengan dua cara. Nah, cara pertama berarti 7 pangkat 3 artinya 7 dikali 7 dikali 7. 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5. Nah, cara pertama, 7 pangkat 3 adalah 343. 5 pangkat 3 adalah 125. 343 langsung dikalikan 125 sama dengan 42.875. Atau dengan cara yang kedua, kita masukkan ke dalam kurung, tanda kurung, yaitu 7 dikali 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 7 dikali 5 itu 35. Berarti 35 pangkat 3, artinya 35 dikali 35 dikali 35. Hasilnya adalah 42.875. Sama dengan yang di atas. Seperti yang tadi, perkalian sama dengan pembagian konsepnya ya. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama ataupun yang kedua. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita perlu melihat tabel yang tadi Bu Santi perlihatkan. Ya, ini tabel akar pangkat 3. Kalian lihat, akar pangkat 3 dari 8, berarti yang ini ya, nih, adalah 2. Lalu, akar pangkat 3 dari 27 adalah yang ini, yaitu 3. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 8, 2, dikali akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 1000 dibagi akar pangkat 3 dari 125 sama dengan titik-titik. Kita lihat kembali tabel akar pangkat 3. Kalian lihat 1000 yang ini, yaitu hasilnya adalah 10. Sedangkan akar pangkat 3 dari 125 adalah yang ini. Nah, hasilnya adalah 5. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 729 ditambah akar pangkat 3 dari 343. Kita lihat kembali tabel akar pangkat 3. 729, berarti yang ini, yaitu akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Sedangkan akar pangkat 3 dari 343 ini adalah 7. Berarti 9 ditambah 7 sama dengan 16. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 343. Oke, akar pangkat 3 dari 343 kita lihat lagi tabelnya. Nah, 343 ini 7 sama yang seperti yang tadi ya, 7. Lalu akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nih. Berarti 7 dikurang 6 sama dengan 1. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 216 dibagi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan. Nah, di sini ada penjumlahan dan juga ada pembagian. Kalian masih ingat? Jika ada penjumlahan dan pembagian, maka dahulukan mengerjakan yang pembagian. Ya. Nah, akar pangkat 3 dari 64 kalian dapat lihat tabel berikut, yaitu
Ini ya, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Lalu akar pangkat 3 dari 216 adalah ini 6. Lalu akar pangkat 3 dari 27 adalah ini 3. Nah, kita tuliskan, yaitu 4 ditambah 6 dibagi 3. Nah, penjumlahan dan pembagian. Kita dahulukan yang pembagian, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6. Soal berikutnya, akar pangkat 3 dari 343 ditambah akar pangkat 3 dari 729 dalam kurung dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini ada penjumlahan, ada pembagian, namun juga ada tanda kurung. Maka yang lebih dahulu kita kerjakan adalah yang berada dalam kurung. Nah, kita lihat tabel berikut. Akar pangkat 3 dari 343 adalah yang ini, yaitu 7. Lalu akar pangkat 3 dari 729 adalah yang ini, yaitu 9. Sedangkan 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 8. Kita tuliskan, yaitu dalam kurung 7 tambah 9 dibagi 8. Nah, jika ada tanda kurung seperti ini, kita dahulukan pengerjaannya. 7 tambah 9 sama dengan 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, dalam kurung 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 8. Sama dengan, kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Kita ingat lagi tabel tentang akar pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2, yaitu 10 dikali 10. Yang ini ya, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Nih. Lalu 8 pangkat 2 artinya 8 dikali 8, berarti yang ini, yaitu 64. Nah, akar pangkat 3 dari 8, kita lihat lagi tabel berikut. Akar pangkat 3 dari 8, yang ini, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nih, oke, sekarang kita tuliskan. Nah, 100 dikurang 64 dikali 2. Kita dahulukan mengerjakan yang dalam kurung, yaitu 100 dikurang 64 sama dengan 36. Dikali 2 sama dengan 72. Nah, baik teman-teman, demikian latihan soal matematika tentang akar dan pangkat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bu Santi berharap semoga kalian semua dapat memahaminya. Bu Santi mohon maaf bila dalam penjelasan maupun hitungannya ada salah. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.